Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak menarik juga ternyata ya. Kenapa di tahun-tahun Pilpres ini muncul begitu ya semuanya begitu ya. Rezim Jokowi wariskan dua barang busuk ya, utang besar dan kementerian yang korup. Benarkah seperti itu? Ini ya kami kutip dari Tajul Politik begitu ya, Tajul Politik. Dalam artian bahwa kalau melihat kenyataan dan perkembangan hari ini ya banyak sekali ya korupsi, terus kemudian dalam kementerian masih carut marut sana sini, ada temuan PPATK 300 triliun dan sebagainya begitu. Ya seharusnya ini menjadi catatan penting kepada Pak Jokowi begitu kan, harus bertindak begitu kan. Belum ada pernyataan dari Pak Jokowi seperti itu begitu. Walaupun Sri Mulyani menjadi menteri yang terbaik, kita harus tuntas di situ begitu kan. Jangan-jangan kena dampaknya juga begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ya, ini komentar-komentar netizen dari Ajeng Cut ya. Rezim Jokowi wariskan dua barang busuk ya, utang besar dan kementerian yang korup. Benarkah seperti itu? Udah dia cuma cengengisan. Ngelirik ya, diperkirakan ya akhir tahun 2003 hutang kita bisa sampai 8.000 triliun. Ya bisa jadi sudah mendekati itu begitu. Betul, FB dong ya. Siap Don, wariskan terhebat di dunia akhirat ini. Nah itu betul, jangan-jangan ini politisi juga dikumpulkan dananya untuk menyokong perpanjangan kekuasaan ya. Kan sama-sama senang lah, dulu Sri menuduh Anies, sekarang dia CS sendiri yang kena. Ada yang ketika polusi udara hebat di tahun 2019 ya, pertengahan hingga tahun 2022, nih tahun 2023 belum bisa disimpulkan karena harus Q1 nih ya, karena semua ini adalah kenyataan yang real terjadi. Kacau parah. Ini banyak sekali kritikan-kritikan apa yang saya bacakan. Ini pro dan kontra ya. Warisan gini mah relatif gampang selesai. Pagi dia buang ya, atau bakar atau kuburkan ya. Yang parah kerusakan di peradaban. Anak atau pemuda, narkoba, pendidikan, sejarah budaya ya. Semuanya itu ya karena pada hakikatnya kalau korupsi apalagi carut marut di Kemenkau, ya pada hakikatnya kita harus selesaikan juga. Pak Jokowi tidak hanya tinggal diam, ya tinggal perintahkan aja Pak Mahfud MD, lalu kemudian usut tuntas PPATK ya, lalu kemudian yang terjadi hasilnya apa ya kita sampaikan kepada Sri Mulyani. Kok seolah-olah kemarin apa yang disebutkan Sri Mulyani itu seolah-olah hoax begitu, padahal pernyataan dari Pak Joko dari Mahfud MD tidak begitu kan, bukan hoax begitu. Bahkan ini ya nih penikmat ini reformasi yang mengkhianati visi reformasi ya dan merusak demokrasi. Betul begitu. Demokrasi kita sudah hancur. Nilai-nilainya sudah tidak ada di situ begitu ya. Ini moral yang septul, ini banyak sekali, ada pro dan ada kontra di sini ya, banyak sekali ya. Pada hakikatnya inilah yang kemudian yang harus kita lakukan, bahwa bersama-sama sebagai anak muda, sebagai penerus bangsa kita harus itu begitu. Legitimasi kekuasaan kita harus dikontrol begitu kan ya. Penikmat ya hasil reformasi yang mengkhianati visi reformasi dan merusak demokrasi. Betul begitu kan. Di satu sisi kita harus ada catatan penting begitu kan hari ini. Jangan-jangan selama ini Pak Jokowi tidak tahu di bawahnya atau kementerian-kementerian di bawahnya begitu kan. Ya wallahualam. Tapi perlu diingat, inilah catatan demokrasi yang harus kita hargai, dan ini adalah merupakan aspirasi masyarakat yang harus kita dengarkan begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik juga begitu kan, terkait dengan adanya rezim Jokowi wariskan dua barang busuk, utang besar dan kementerian yang korup. Ya, jika Pak Mahfud MD bersama KPK dan PPATK dapat membuktikan angka 300 triliun itu hasil suap atau korupsi, itu hanya di Kemenkau saja. Angka itu tentunya akan jauh lebih besar lagi jika semua komentar juga kementerian juga diaudit. Itu baru nilai suapnya ya. Lalu yang menyuap tentu saja untungnya berkali-kali lipat lebih gede lagi dari uang suapnya. Betul juga begitu kan ya. Jadi gini, momentum negara dapat membayar utangnya jika Presiden Jokowi punya political will ya, seharusnya dapat digunakan TTPU dan merampas harta haram tersebut sehingga negara dapat bayar utang kini semakin besar. Sekarang yang utang pemerintah hampir 8.000 triliun, utang BUMN sekitar 16 ribuan triliun, setidaknya pemerintah dapat lunas separuh utangnya. Mau kapan lagi negara bisa bayar hutang, apalagi sekarang suka bunga Fed
atau Amerika Serikat, atau mau naik lagi, dampaknya dapat diinflasi dan nilai tukar akan semakin sulit ekonomi nasional ke depan. Nah, inilah yang menjadi catatan bahwa kenapa Pak Jokowi harus terlibat di situ, karena untuk mengontrol itu begitu kan. Ya, harus diperiksa semua. Bahkan KPK juga sekarang yang awalnya sudah tidak ada dugaan dan bahkan apa sih? Saya tidak mengerti apa yang disampaikan oleh KPK, kok berani mengatakan seperti itu padahal ini sudah temuan jelas begitu kan ya. Presiden Jokowi dan menterinya yang merasa dirinya anti KKN seharusnya menghargai ya dan mendukung ya upaya Pak Mahfud untuk bersih-bersih di korupsi di kementerian. Menteri lainnya seharusnya ikut melaporkan bukti-bukti di LKPN ya, semua pegawai yang mencurigakan. Jangan seperti yang terjadi ke Menkau. Menterinya aja nggak tahu kalau sampai orang luar yang ungkap duluan itu merupakan tamparan keras untuk pimpinannya. Betul begitu kan? Karena semacam masih alibi ya Sri Mulyani ketika jumpa pers dengan Pak Mahfud begitu. Pak Mahfud seakan-akan dia tersenyum begitu kan. Padahal temuan itu bukan hoax ya. Karena datanya ada di Pak Mahfud begitu dari PPATK begitu kan. Semua kalkulasi apapun, transaksi apapun masyarakat itu berada di PPATK semua begitu kan. Bisa dibuktikan dengan situ, bisa mengalah dengan data itu begitu. Walaupun dia berbicara tentang apapun Sri Mulyani, maka kemudian akan ketahuan data yang memperkuat di situ begitu. Ya, alibi-alibi apapun ketika Pak Mahfud mengatakan 300 triliun itu sudah ada datanya. Saya yakin dan saya yakinnya gitu. Tidak pernah Pak Mahfud MD memberikan berita bohong, tidak pernah begitu kan. Pasti satu sisi dia mendekati kepada kebenaran begitu. Pasti mendekati kebenaran, benar begitu kan. Ini yang sering terjadi. Kalau Pak Mahfud mengungkap itu, berarti dia akan mendekati kebenaran. Jangan dibantah karena sesuai dengan data begitu kan ya. Ya inilah yang seharusnya kita lakukan, bahwa Pak Jokowi harus turun tangan ya untuk menyelesaikan ini semua begitu kan. Jangan hanya kita tinggal diam lalu kemudian sudah menjadi besar akhirnya dia turun dan sebagainya. Ya, manfaatkan KPK di situ, suruh ya periksa dan semuanya begitu kan. Ya jangan hanya lengah begitu kan. KPK juga manusia begitu kan. Sukanya ya bisa juga di satu sisi ada jangan-jangan kan di situ begitu kan ya. Maka dari sini ya, kejujuran ASN merupakan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kejujuran merupakan salah satu aspek pembangunan integritas dalam rencana aksi reformasi ya birokrasi nasional. Jadi SMI itu tidak bisa ngomong, aku juga bisa minta mereka jujur. Seperti dimuat salah satu media nasional, bahaya jika komentar tidak punya paradigma kejujuran. Jika ya, jadi nggak aneh jika jadi reformasi birokrasi Presiden Jokowi sejak 2014 tak kunjung terwujud. Direktur Indonesia Future Studies Influence ya, GD Sriana Yusuf. Ini artinya ini komentar-komentar netizen dan analisis-analisis seperti ini bisa jadi benar begitu kan. Nah, karena ini sesuai dengan data begitu. Apalagi Pak Mahfud juga mengatakan itu begitu. Sangat aneh sekali kalau orang-orang di era sekarang bahwa akan berspekulasi bahwa rezim Jokowi itu ya bisa mewariskan dua barang busuk itu begitu. Apalagi korupsi, wah carut marutnya sangat luar biasa begitu kan. Utang besar dan sebagainya begitu kan. Ini harus diusut tuntas begitu kan ya. Penegak hukum dari KPK harus benar-benar berjalan begitu tanpa intervensi apapun. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.